Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Buka Waalaikumsalam videonya ya, warahmatullahi buka ungkem-ungkem. wabarakatuh. Ungkemkan semua ya. Ungkem semua ya. Ini siapa nih? Si Abi mana nih? Abi mana Abi? Ya. Wajahnya diangkat lagi wajahnya. Ya, Abi. Kelas filah ada kelas filah. Ada kelas filah. Petia. Hadir, Bapak. Ya. Hilmi. Petia hadir, Bapak. Hilmi nggak ada. Siti. Hadir, Pak. Filza. Hadir, Pak. Mana Filza? Hadir, Pak. Filza. Randi. Hadir, Pak. Ratna. Hadir, Pak. Ratna. Mana Ratna? Saya, Pak, hadir. Manda. Hadir, Pak. Manda. Abi. Hadir, Pak. Abi mana? Nabi hadir, Pak. Ya, hari ini kuliah terakhir ya, kuliah terakhir apa? Kuliah 13 ya, ketiga terakhir. Ya. Kuliah ke-13 minggu depan terakhir ya. Depan terakhir kuliah sudah. Gitu.
Oke, hari ini materi terakhir ya, tapi kuliah terakhir minggu depan. Ini materi terakhir minggu depan kita review ya, kita review materi dan kalau ada waktu kita cari bahas-bahas soal ya. Jadi ini capital adequacy ini atau kecukupan modal ya. Ya. Jadi kecukupan modal itu cukup dalam artian bisa membackup risiko yang terjadi sehingga nasabah tidak dirugikan. Jadi kenapa modal itu sebagai backup risiko? Ya. Dia bisa mengamankan dana masyarakat. Ya. Ini contoh contoh ya. Misalnya bank itu asetnya 100 ya. 100 ya. Kemudian modalnya 0. Modal 0. Sehingga 100 itu berasal dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga kan. Pihak ketiga itu contoh giro, tabungan, deposito ya, deposito. Atau lebih ekstrim lagi mungkin kita anggap tabungan semua lah, tabungan semua. Ya. Jadi 100 aset bank sumbernya tabungan semua. Modalnya 0. Ngerti ya? Posisi seperti itu. Modal nggak ada. Nah, kalau terjadi kerugian, ya, risiko, kan dapat kerugian kan. Rugi misalnya 20 gitu, 20. Berarti kan modalnya minus kan. Modal minus 20, asetnya di 80 kan. Benar nggak? Hasil 80. Ya. Atau kalau misalnya, contoh bukan itu ya, misalnya tadinya ada dua bank, satu modalnya 0, satu modal 20. Ya. Yang modal 0 ini kalau tidak rugi, ya, tidak rugi 20, maka aset jadi 80 kan. 80, udah modal kan negatif 20. Jadi kalau seandainya penabung itu naik dananya, serentak semua naik dana, 100 dana, nomor tiga, dana ketiga 100 dananya, 100 ya. Dia serentak naik dana ke bank itu. Berapa yang menerima? 80 kan, 20 lagi. Ada penabung yang tidak terima uangnya 20 lagi. 20 nggak terima. Rugi kan itu penabung. Jadi siapa dulu datang dapat, yang terakhir datang itu 20 nggak dapat dana. Ya, rugi. Jadi risiko dari kerugian 20 itu nanggung penabung. Kenapa penabung menanggung? Karena modalnya nggak ada. Modal bank itu 0. Rugi langsung negatif 20. Ngerti nggak? Ngerti? Ngerti nggak nih? Iya, Pak. Iya, Ngerti Pak. nggak? Iya, Pak. Kenapa penabung menanggung kerugian? Karena modalnya 0. Ya. Rugi 20 itu tanggung oleh penabung. Ya. Kalau penabungnya pada saat itu tarik dana tunai semua, nah yang urutan pertama 80 terima duit tuh, tapi urutan berikutnya 20 juta, 20 lagi nggak dapat duit. Nanggung terakhir. Kata buang gitu. Saya belum datang cepat, kalau datang ada kebagian kan. Nah, dia nanggung ya. Kerugian. Ya. Kerugian. Ya. Iya, Pak. Nah, bank kedua ini ya. Bank keduanya aset 100 ya. Aset 100. Dan dapat ketiga 80. Modal udah 20. Modal udah 20 nih ya. 20 modalnya. Penabungnya 80 nilainya. 5 tabungan 80. Ya, 80. Kalau bank itu rugi 20, yang nanggung siapa? Penabung atau pemilik? Jawab deh. Pemilik, Pak. Iya. Bank, Pemilik. Pak. Kenapa Pemiliknya, Pak. Kenapa pemilik nanggung? Pemilik modal, Pak. Pemilik modal. Dari modal. Jadi kalau seandainya penabung itu tarik dana semua saat diumumkan rugi 20 itu, penabung tarik dana nih ya, tarik dana. Ada nggak duit bank itu? 80. Kan penabung asal dulu 80, tarik dana semua. Ada nggak duitnya bang? Ada, Pak. Ada.
Ada nggak penabung nggak dapat duit? Nggak dapat tabungannya? Ada nggak? Enggak ada, Pak. Dapat Nggak semua, ada. Pak. Berarti kerugian 20 itu penabung nggak nanggung. Ya. Yang nanggung pemilik jadi uangnya jadi nol di bank itu. Karena habis untuk rugi. Jadi artinya apa? Modal itu sebagai backup berisiko. Ya, backup berisiko artinya. Itu artinya. Contoh simpel seperti itu. Kalau nggak digituin, sudah nggak susah nangkap di kepala itu. Gimana sih ceritanya kok modal itu sebagai backup risiko? Melindungi kepentingan penabung. Nah, itu. Kalau ada modal 20, rugi 20, penabung nggak rugi. Ya. Tapi kalau dia nggak ada modal, rugi 20, 100 itu semua penabung semua, penabung rugi 20. Ya, rugi 20. Ya. Jadi kalau modal bank itu negatif, itu artinya penabung nanggung tuh, ya, menanggung kerugian. Ya. Tapi kalau bank modal masih positif, positifnya tergantung berapa persen dari jumlah aset yang berisiko. Ya. Makanya kecukupan modal itu, modal cukup nggak menanggung risiko gitu. Tadi itu misalnya rugi 20, modal cuma 10, cukup nggak itu? Kalau misalnya modal 10, aset 100, modal 10, penabung 90, rugi 20, cukup nggak modalnya? Tidak cukup, Pak. Cukup nggak modalnya? Aduh, Pak. nggak jawab nih. nggak cukup. Kutik semua nih telinganya. Nggak, Cukup nggak duitnya? nggak, nggak Cukup cukup, nggak? Pak. Cukup, Hah? Pak. Cukup nggak modalnya? Tidak, Pak. Nggak. Nggak cukup, Pak. Jadi regulator itu bikin kebijakan minimal modal itu 20 karena maksimal kerugian mungkin 20. 20 harusnya setoran itu modalnya total 20 harusnya. Rugi 20 masih aman. Rugi 10 apalagi aman. Rugi 10. Masih sisa modal 10. Nggak dirugikan penabung itu. Ya, rugikan. Makanya tujuan kebijakan kecukupan modal untuk melindungi nasabah, pihak ketiga ya. Ngerti nggak? Dana pihak ketiga. Ngerti nggak? Nanti, Pak. Nah, itu salah satu yang diregulasi, yang diatur oleh regulator kecukupan modal itu untuk melindungi kepentingan dana pihak ketiga, backup risiko. Itu contohnya ya, contoh sederhana ya. Ya, yang ngerti sekarang? Cukup modal itu untuk melindungi kepentingan nasabah ya. Yang ngerti nggak? Hah? Ngerti ya? Iya, ngerti, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Gitu. Nah sekarang kita tadi mati mana? Pas lagi. Ya. Nah itu kecukupan modal capital adequacy itu. Kalau nggak diatur, kalau nggak diatur ya, kalau diatur oleh regulasi, itu pemilik itu nggak mau setor modal, ya, nggak mau setor modal, modal seadanya aja, ya. Kalau banknya untung terus sih nggak masalah sih, untung terus ya, nggak masalah, ya. Tapi kan itu nggak sehat, kan. Mana ada bank untung terus sih, pasti ada sesuatu yang ada kemungkinan kerugian, ya. Jadi kalau bank itu ngasih pinjaman, menambah risiko, kemungkinan risikonya ada, maka modal harus ditambah karena modal yang ada sekarang terlebih habis mengcover risiko yang sudah ada, ya. Tapi kalau modalnya berlebih, kalau dikasih pinjaman ke pihak debitur, dia nggak boleh setor modal sepanjang modalnya masih ada, ya. Jadi itu yang diatur oleh regulasi itu aja, ya. Di samping yang lain misalnya segi trading, ya, perlindungan konsumen itu diatur juga, ya. Jadi kecukupan modal vital diaturnya. Banyak modal diatur, kenapa diatur oleh regulasi ini ya,
Fungsi kapital itu untuk memproteksi lembaga keuangan dari solvency risk, risiko solvency, karena dia tidak sanggup bayar kewajiban. Nah, modalnya ada. Itu tadilah, itu contohnya. Modal 20. Ya, kalau ada kewajiban kau bisa penuhi itu. Kewajiban tempohnya sekitar 10 ada duitnya. Kira wajib minimum itulah juga salah satu kebijakan pemerintah untuk di samping mengatur uang beredar, juga untuk melindungi deposan. Kalau ditarik dana ada di bank. Kemudian ketiga untuk menstabilkan sistem keuangan. Sistem keuangan sehingga pada saat penarikan itu tidak jadi ras. Ya, diras. Itu GWM itu. Kan sebuah alat kebijakan moneter. Kalau kondisi inflasi, maka GWM-nya akan dinaikkan supaya jumlah beredar turun. Harga naik semua nih. Nah, ditarik dalam masyarakat. Dulu nama take money policy, pengetatan jumlah uang beredar itu zamannya Soeharto. Ya. Dengan harapan supaya barang inflasi turun, harga barang nggak naik. Tapi tetap aja take money policy, inflasi naik, harga barang naik. Ya. Kenapa seperti itu? Karena sektor real itu yang lemah. Sektor realnya nggak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat meskipun jumlah uang beredar ditarik, ya, udah ada suku bunga diturunkan, dinaikkan, tetap aja nggak bisa menurunkan inflasi karena sektor real yang lemah. Ya, kalau barang nggak ada, kebijakan moneter tidak ampuh ya, nggak ampuh. Yang itu nggak efektif. Kalau barang nggak ada, gimana mau naikkan suku bunga, barang nggak ada. Terus suku bunga itu kan sudah untuk menurunkan harga. Kalau jumlah beredar kan berkurang. Gimana tuh harga turun, barang nggak ada kok ya. Ya, makin naik malah harganya. Walaupun duit nggak ada, tapi harga naik gitu. Yuk duit nggak ada di masyarakat, tapi harga naik, nggak ada pembeli. Pedagang itu bertahan dengan harga itu, karena dia beli juga mahal. Ya, itu sekarang kan seperti itu sekarang. Coba dia beli turun, harga naik. Misalnya harga beli turun, harga turun sih. Ini kan nggak ada beli turun, harga naik terus. Ya, inflasi, apalagi inflasi nambah terus. Ya. Inflasi. Ya, bank kelebihan likuiditas. Ya, likuiditas bank. Harga naik. Harga naik pasti bank likuiditas inflasi. Tapi suku bunga turun. Suku bunga turun. Jadi dana cash di bank itu kecil ya. Jadi banyak cash berada di masyarakat. Ya. Lalu sekarang kondisi lebih parah lagi itu. Suku bunga tabungan turun ya. Tapi penabung nggak berkurang. Ya, dulu deposito aja. Deposito tadi 6%. Sekarang 2%. Narik dana nggak orang masyarakat? Nggak juga, karena semua bank suku bunga turun semua. Bank swasta suku bunga lebih tinggi pada bank pemerintah. Bank swasta suku bunga 5%, bank pemerintah 3%. Tapi ada aliran dana masyarakat dari bank pemerintah ke swasta nggak? Nggak juga. Nggak juga. Ya. Jadi meskipun suku bunga diturunkan supaya sektor itu bisa naik ya, karena banyak dibelanjakan oleh masyarakat, menggairahkan ekonomi, tapi nggak juga. Semua turun tuh barang harganya nggak itu. Kalau dia beli nggak ada. Ya. Karena korupsi itu adalah penyebab kenapa terjadi anomali di ekonomi makro. Ada korupsi itu. Korupsi itu kalau kita ya kalau ke tubuh kita itu, kalau terjadi kebocoran darah, itu hukum yang di tubuh itu udah nggak berlaku lagi itu. Kebocoran darah, jantung kena, padahal udah nggak ada kolesterol, nggak ada ini kok jantung bisa berhenti mendadak. Bocor darah bocor, ya. Yang keluar di banyak pada masuk, keluar bocor nggak masuk lagi, lemas kan. Walaupun organ lain sehat, lama-lama terganggu organ lain. Korupsi itu salah satu bisa menimbulkan kondisi ekonomi tidak stabil, ya.
Jadi anomali. Sektor real tidak bergerak sama sekali. Pengaruh korupsi. Karena korupsi itu duitnya kan nggak dipakai investasi mereka. Disimpan aja mereka duitnya. Malah merusak harga. Harga jadi naik, harga barang jadi naik tuh. Koruptor itu bikin harga barang naik. Karena dia beli nggak ada nawar. Ya. Dia berapapun diborong, harga naik. Ya. Karena permintaan turun tuh, tiba harga tetap naik. Nah, itu ke di koruptor. Koruptor penyebabnya. Ya. Di pasar ini, pasar BSD, pasar modern itu harga naik terus tuh. Ya. Yang beli itu orang kaya semua tuh. Orang ekonomi bawah, ekonomi lemah, belinya nggak di pasar modern, beli di pasar tradisional. Tapi kualitas barang di bawah itu. Ya. Garu-garuan sekarang kondisinya. Nah itu kembali lagi sini, kembali lagi kemana ke ini, ya. Ini kelihatan nggak PPT kelihatan? Kelihatan, Pak. Ini PT ya. Kelihatan, Pak. Jadi untuk meneproteksi lembaga keuangan dari surplus series. Yang kedua untuk melindungi deposan atau simpanannya yang tidak dijamin dari eksternal guarantor LPS. LPS itu kan semua jamin. Ya. Oh, tadi itulah kalau rugi 20, penabung tarik 100. Bisa dapat uang ya bisa karena kurang 20 itu dijamin oleh LPS yang bayar. Ya. Tapi nggak semua 20 itu dijamin oleh LPS kan. Mungkin 20 itu paling 10 dijamin. 10 lagi yang dijamin. 10 itu ngambil kerugian. Nah itu perlu ada kebijakan kecukupan modal untuk menampung yang 10 itu. Yang nggak dijamin itu. Paling tidak modal itu harus paling tidak memproteksi nasabah yang tidak dijamin oleh LPS. Ya. Nah itu dari modal. Kalau jamin nggak ada masalah sih. Bisa dari rugi 20 itu, nasabah duitnya 80, rugi 20. Maka kalau nasabah tidak semuanya, kalau 20 itu ada dijamin semua, berarti kalau jamin semua, ya, berarti apa? Nggak ada yang rugi nasabah. 20 dijamin semua. Tapi nggak separuh dijamin, separuh enggak, separuh lagi nggak terima dana. Ya. Maka itu dibawa oleh, kalau modalnya ada, nggak ada masalah. Pak, yang rugi 20 jamin 10. 10 lagi nggak jamin. Itu modalnya ada, pasti kembali duitnya. Modal bank ada, duitnya kembali. Ya. Tapi kalau dijamin 10 lagi nggak dijamin. Tapi nggak ada modalnya 0, berarti rugi 10. Ya, maka di sini melindungi deposan atas simpanan yang tidak dijamin. Ya. Modal itu backup di situ. Ketiga untuk memproteksi klaim dari dana asuransi, lembaga keuangan dan pajak. Ya. Seperti klaim dari dana asuransi, lembaga keuangan dan pajak. Ya, karena ini juga termasuk sesuatu alat proteksi. Untuk memproteksi lembaga keuangan dari kenaikan premi asuransi. Premi asuransi itu menyebabkan kayak beban kan, beban. Beban nanti akan mengurangi modal. Kalau modalnya apa cukup itu nggak ada masalah. Kenaikan premi asuransi nggak masalah, tidak merugikan deposan. Untuk membiayai investasi pada sektor lainnya. Jadi kelebihan dana itu bisa digunakan kalau modalnya lebih besar, maka dia bisa tambah ekspansi untuk membiayai investasi, penambahan kredit diberikan, nggak ada masalah ke modal besar. Modal kecil di stop itu. Modal nggak cukup, dia ngasih pinjaman, nggak bisa. Karena syarat modal minimum, capital adequacy ratio, ya. Gitu. Nah ini kita lihat apa beda kapital dan insolvency risk. Bedanya apa? Kemudian kapital bedanya dan hubungannya apa? Kapital kecukupan modal dalam commercial banking, ya. Commercial banking. Ya. Kalau bukan commercial banking ya, kalau bank sentral masuk commercial banking nggak? Bank sentral masuk nggak? Enggak kan? Jadi Bank Indonesia itu bukan bank ya, bukan bank. Dia regulator, ya, yang mengatur. OJK itu bukan bank, ya. Dia regulator. OJK itu bukan
pasar modal. Kan yang pengatur. OJK itu bukan perusahaan asuransi, karena regulator. Ya, OJK itu bukan perusahaan apa? Perusahaan eh, modal ventura bukan. Karena regulasi. Modal itu Bank Indonesia. Bank Indonesia itu bukan bank, walaupun nama bank. Mesti kalau dia itu nggak jangan kasih nama bank. Ya. Tapi ada bank ya, bank sentral ada banknya. Kalau di Amerika namanya reserve ya, bukan bank sentral, nggak ada kata bank. Ya. Nah, uang kapital sangat solvency risk, di solvency risk. Ya. Pertama kita lihat ada konsep modal. Konsep modal itu, karena kita harus memahami konsep modal supaya tidak salah menganalisis solvency risk ya, di perbankan, dan tidak salah juga melihat modal yang mana gitu, ya. Modal yang mana digunakan. Ya. Karena konsep modal itu ada dua, market value atau book value. So ada tiga tuh. Pertama intrinsic value, ya, intrinsic, market, dan book ya. Ada tiga konsep modal. Kalau market value bukan intrinsic value, itu posisi pasar. Book value bukan intrinsic value. Karena cuma tercatat aja, dicatatnya 10. Sesungguhnya nilai berapa? Belum tentu 10. Ya. Intrinsic value itu nilai sesungguhnya. Intrinsic value. Nilai real dari modal itu berapa sih? Values-nya modal itu berapa sih? Nilai real. Nah, itu nggak ada bisa jawab tuh, karena eh, perusahaan itu susah menentukan berapa intrinsic value, cuma estimasi aja. Karena intrinsic value itu boleh dari estimasi kan, present value dari apa dana yang kembali selama umur perusahaan itu di present value sekarang, ya, yang dana net ya, itulah intrinsic value, yang netnya. Nah, kalau kita mulai dari pasar, market value kapital ya. Ya. Contoh tadi, misalnya kalau di bukunya 20 ya, 20 ya. Rugi 20 ya. Dia bisa mengcover kan? Nah, belum tentu bisa cover. Kalau harga pasar aset dan aset bank itu di bawah 20, maka yang rugi lah deposan. Karena modal 20, rugi 20 habis ya. Nah, ternyata tambah lagi apa? Harga pasar di tiga bersih nggak sampai 20, bisa 15 misalnya. Maka deposan rugi 5 ya. Jadi ya, sehingga apa bank itu kemampuan solvensi turun. Karena untuk membayar kewajibannya rugi 5 itu nggak mengurangi kemampuan bayar utang yang panjang. Gitu. Ini contoh misalnya jika nilai pasar aktiva bersih bank itu 100 miliar, 10 miliar ya. Jauh bersih itu aset dikurang utang ya. Harga pasar aset dikurang harga pasar utang ya. Ya. Jadi asetnya aktiva long term security 20 M. Aktiva long term loan 80 M. Berarti berapa itu total asetnya? 80 tambah 20, 100 M. Pinjamannya adalah 90 M. Floating rate. Maka modal bersih berapa? 100 dikurang 90 dapat 10 M. Modal bersihnya. Ya. Nah, pasar. Karena aset ini menggunakan ke pasar. Aset pasar, nilai pasar dari aset dikurang nilai pasar dari utang. Dapat itu bersih nilai pasar. Nilai pasar berapa? Eh, apa 100 dikurang 80 90 dapat 10 M ya. 10 M. Nah, kalau loannya turun, loannya tadi ke 80. Utangnya 80. Turun jadi 72 ya. Kan non-performing loan ya. Turun jadi 72.
Ya. Loan itu ya. Oh, loan kredit diberikan ya, kredit diberikan 80 kan. Kredit diberikan. Jadi kredit diberikan 80. Kemudian 20 adalah eh, investasi sekuritas yang panjang ya. Financial asset ya. Nah, kalau kredit diberikan tuh tadinya 80 turun jadi 72 karena kredit macet ya. Ya. Akibatnya apa? Berarti turun sebesar 8, 8 ya. 8 itu akan menguras modal. Modal tadi 20 jadi berapa itu? 8 kali 20, 20 kali 8 jadi 12 modal. Ya. Turun modal. Kalau modal turun karena kreditnya turun, harga pasar turun. Sehingga apa jadi net worth negatif berapa? Net worth negatif sebesar mana itu? Jadi berapa nih? Turun jadi berapa turun sebesar 12 miliar. Ya. 2M turunnya. Ya. Sehingga net worth-nya itu bersih akan negatif sebesar 2M, insolvensi. Insolvensi. Jadi net worth turun 2M bukan turun 2M, jadi turun 2M. Ya. Jadi ulangnya turun sebesar 12,8 miliar. 80 jadi 68. Ya, 68. Ya, itu artinya. Dia ada dua turun. Jika pertama turun 80 jadi 2. Ya, maka tiga bersih jadi 2 kan. 2. Positif 2. Kemudian turun lagi. Ya, 80 jadi 68. 12M turunnya. Ya. Maka kalau 12M turunnya maka jadi 2 negatif. Karena kan loannya cuma 10. Apa, sorry. Tiga bersih cuma 10. Ya, tiga bersih. 10 ya, tiga bersih. Ya. 100 kurang 90. Ya. Tapi contoh satu menyebabkan apa? Penurunan tingkat suku bunga yang berakibatkan nilai long term security-nya dari 20 menjadi 17 miliar ya. Dan nilai long term loan ini dan 80 menjadi 75 long term loan. Jadi kan ada dua nih. Pertama long term security turun 20 jadi 17. Long term dari 80 jadi 75 ya. 75. Jadi tadi kalau long term security turun berapa itu? 3M. Kemudian kalau long term loan turun dari M5M. 8 miliar turunnya. Ya. 10 kurang 8 berapa? 2M. Jadi hati bersih di 2M ya. 2M. Karena hati bersih 10 tadi. Penurunannya ada 8M. 2M dari apa? Dari 3M dari itu dari investasi sekuritas, 5M dari kredit diberikan. Jadi 8M. 8M 10 dikurang 8M jadi 2 ya. Itu bersih di 2 itu artinya. Jadi suku bunga itu mempengaruhi nilai pasar perusahaan itu ya. Di nilai buku kapital itu apa? Total aset dikurang total utang yang tercatat di neraca. Di berapa total aset neraca dikurang total utang di neraca. Itulah nilai buku perusahaan. Dampak terhadap suku bunga berdampak nggak ada buku? Nggak ada dampak. Nggak berdampak suku bunga. Kecuali menggunakan harga pasar. Jadi kalau harga pasar, kalau suku bunga turun, ya suku bunga turun, itu terjadi kerugian dalam loan. Dan loan itu pendapatan dalam suku bunga. Ya. Yang laba kalau utang, kalau dia berutang itu kalau suku bunga turun dia untung. Ya. Untung. Jadi kalau suku bunga turun yang rugilah kredit diberikan. Ya. Jadi sehingga manajer melakukan accrual discrepancies yang tinggi. Dan kredit risk tidak berdampak pada buku kredit. Jadi kalau seandainya suku bunga kredit diberikan apa turun ya, turun apa kredit diberikan turun, maka lakukan accrual discrepancy kerja accrual. Jadi tangguhkan itu ya, tangguhkan kerugian itu ke tahun depan, ya.
Jadi misalnya pendapatannya tadinya 80, suku bunga turun. Nah, nanti dia akan mengakui laba yang akan dari tahun depan ke sekarang. Jadi pendapatan jadi nggak pengaruh, ya nggak pengaruh. Ya. Apa perbedaan book value dengan market value ya? Ini tergantung dari interest rate volatility. Kalau interest rate-nya stabil, nggak ada terjadi gejolak ya. Maka nilai buku sama nilai pasar itu mirip tuh, nggak jauh beda. Beda juga, tapi nggak jauh beda. Tapi kalau suku bunga volatility tinggi ya, maka terjadi perbedaan harga pasar nilai buku. Ya. Jadi semakin tinggi volatility bunga, maka perbedaan nilai buku sama harga pasar itu akan semakin tinggi ya. Nah, penyebab lain kenapa? Eh, Kalau pengawasannya ketat ya, ketat pengawasannya, maka nilai buku sama pasar itu hampir mirip, mirip ya. Sehingga nggak ada perbedaan antara harga pasar dan nilai buku. Itu kalau pengawasan ketat. Ya. Ketat itu artinya apa? Artinya pengukuran dicek betul apakah pengukurannya sudah sesuai dengan harga sekarang. Ya, pengukuran jualasi ketat dan kalau biaya juga sama, apa biayanya sesuai biaya sekarang nggak? Nah, ini biasanya kalau kondisi seperti itu, nilai di neraca itu mirip ke harga pasar, ya. Sehingga perbedaannya mengecil. Nah, membandingkan apa harga pasar yang lebih buku itu disebut dengan PBV. Ini rasio ini sangat populer di pasar modal karena digunakan oleh investor dalam memprediksi harga saham PDP itu. Ya. PBV, prediksi harga saham. Jadi harga saham per nilai buku, kalau nilai bukunya naik, berarti kan PBV apa dia turun kan? Dia turun. Presiden book value-nya turun. Kalau nilai apa nilai pasar naik. Ya. Jadi bisa memprediksi harga di masa depan. Jadi misalnya berapa harga saham di tahun depan kalau seandainya PBV-nya 12 ini. Berapa? Jadi kalau dari rumus kan PBV sama harga penilai buku. Ya. Jadi kalau harga pasarnya apa dia bukunya sekian ya. Jadi harga pasar sama dengan berapa? Harga pasar dia buku dikali dengan apa PBV. PBV. Ya. Ini bisa digunakan untuk prediksi harga sahamnya. Kalau PBV itu rumus kan apa? Rumuslah PBV sama dengan harga saham dibagi dengan nilai buku. Harga saham per lembar bagi nilai buku per lembar. Sehingga kalau kita berhitung harga saham berapa? Nilai buku dikali dengan harga saham per lembar. Harga pasar saham. Ya, sorry. Eh, PBV dikali nilai buku. Gitu. PBV dikali nilai buku. Jadi kalau kita nilai buku, dengan PBV diketahui, maka dapat prediksi harga sahamnya. PBV 1,2 kali. Nilai bukunya 10. Berarti 1,2 kali kali 10. Berarti 1,2. Itu prediksi. Ini kali-kali aja. Wah. Jadi dalam book value kapital itu penurunan nilai kredit yang diberikan memungkinkan manajer melakukan accrual skenario tadi itu. Dia akan menunda beban dan mengakui pendapatan yang akan terjadi di masa datang. Dalam akuntansi book value perubahan suku bunga tidak berpengaruh nilai. Ya. Karena suku bunga tidak berdampak kepada nilai buku modal ya. Kecuali menggunakan market value. Ya. Nah, apa perbedaan book value sama market value? Pertama, perbedaan sangat tergantung pada interest rate risk volatility. Ya. Makin tinggi volatility, maka tinggi perbedaan market value di buku itu. Makin tinggi tingkat pengawasan,
Itu udah sampai tadi ya. Lalu perbandingan market value dengan book value disebut dengan PBV. Jadi PBV itu bisa digunakan untuk apa? Untuk memprediksi harga saham. Misalnya contohnya ya, PBV tahun 2024 1,2 kali ya. Berapa harga saham eh, tahun ini? Tahun ini berapa? Dapatnya lah harga saham sama dengan PBV dikali dari buku. Ya. Berapa dari buku sekarang dikali PBV? Itu harga saham yang berlaku sekarang. Itu bisa prediksi. Di PBV itu digunakan untuk prediksi harga saham. Ya. Harga argumen yang menolak kenapa market value itu sulit diterapkan ya. Karena implikasi kepada manajemen cukup tinggi ya. Dibandingkan implikasi kalau seandainya menggunakan metode dari buku ya. Konsekuensi ekonomi menggunakan dari pasar lebih berat pada menggunakan dari buku. Ya. Pertama, argumen menolak itu apa? Itu sulit diimplementasikan. Kalau sulit diimplementasikan terutama menentukan harga pasar dari aset dan harga pasar dari hutang. Ya, harga pasar mana dipakai? Kalau harga pasar saham, prestasi pada saham gampang kan? Itu eh, harga penutupan hari itu gampang menentukannya. Jadi harga pasar kendaraan itu kan macam-macam. Di Jakarta ada kendaraan harga barang sama itu bisa berbeda setiap daerah Jakarta Selatan, Barat, Timur, Utara, kan beda harganya. Karena satu lokasi juga beda. Harga mana sih pakai? Ya. Nah, kalau market value digunakan, maka akan dampak pada pengakuan laba yang belum terrealisasi. Ya. Misalnya tadi dia buku 10, kalau menggunakan market value nilainya total 12, berarti ada 2 yang ditambahkan. Lebih 2. 2 itu diakui sebagai laba yang belum terrealisasi. Masuk ada ke income. Ya. Kalau laba yang belum diakui itu, laba belum terrealisasi belum diakui ya. Konsekuensinya lebih berat ya. Contoh gini, misalnya sudah bekerja di perusahaan, ternyata laba, bonus sudah dihitung laba, dia bagi bonus kan. Kalau duitnya nggak ada, kan laba itu berasal dari kenaikan nilai pasar dari aset. Nah, duitnya nggak ada, bagi bayar bonus. Nah, ternyata harga itu nggak jadi gimana? Ternyata tahun depan nggak segitu harganya, turun lagi. Ini berbahaya. Implikasi dari market value itu lebih berat kalau tanpa menggunakan market value ya. Nah, kalau seandainya market value digunakan, dan keuangan itu akan keberatan memberikan kredit yang berisiko. Karena kalau kredit berisiko, kredit dihitungan ke pasar setiap tahun, akan turun nilainya. Nilai akan turun. Siapa nanggung? Ini beban tuh. Operasional bank tuh nanggung. Nah, bagaimana kecukupan modal dalam bank komersial ya? Ya. Mutualisasi rasio itu simbol L dalam perbankan adalah L sama dengan core capital bagi aset. Ya. Mutualisasi rasio itu, leverage ratio ya, leverage ratio yang secara tradisional ya, simbol L. Asetnya bukan aset yang berisiko, nggak belum ada risk adjustednya, belum ada pertimbangan risiko. Per kapita itu lah modal inti total apa
Tiba bersih lah, tiba bersih. Itu suram modal, laba ditahan, ya, premium, ya. Itu hak minoritas dari pemilikan anak perusahaan kan gabung tuh, digabung konsolidasi. Ya. Itu kalau kapital. Ya. Nah, 3 problem kelemahan bila leverage itu digunakan sebagai capital adequacy ratio. Ya. Leverage ini kan tradisional nih. Pertama, kalau apa perlu pertimbangkan market value. Ini market value bertimbang karena asetnya juga bukan market value, nilai buku ya, nilai buku. Ya. Kemudian aset risiko tidak dipertimbangkan. Balance sheet juga tidak dipertimbangkan. Walau dalam apa Basel itu, Basel 1, Basel 2, itu sumber timbangan 3 ini. Market value, aset risiko, dan balance sheet. Jadi boleh berapa capital ratio yang sesungguhnya. Ya. Karena kan rasio itu kan backup risiko yang terjadi ya. Jadi betul dia cari yang realnya berapa sih. Kalau enggak nanti bahaya kalau hanya di buku ini ternyata kurang. Yang nanggung deposan itu. Ya, pesan itu. Maka ada kelemahan leverage ratio yang tradisional tadi itu. Maka Bank for International Settlement, BIS itu yang berada di Swiss ya. Bank sentralnya internasional ya, dunia. Itu menggunakan risk capital ratio sebagai pengukuran kapital adequacy ratio. Dimulai diperkenalkan setelah 3. Dikenal dengan Basel Agreement, Basel 2, Basel 1. Dalam Basel 1 ini ditambah dengan penerapan operasional risk ke dalam capital requirement dan mengupdate credit risk dalam Basel 1. Oleh BS dengan mengajukan New Basel Agreement Basel 2 efektif 2006. Jadi tahun berikutnya 2006 itu kan 93 Basel 1. 2006 keluar lagi peraturan ya. Bahasanya pembagi tidak hanya ATM kredit juga tambah dengan apa operating risk ya. Jadi ada 2. Chelsea masukkan juga market risk ya. Enggak operating risk, market risk sudah dimasukkan. Ya. Kemudian berikutnya lah dalam Basel II itu ada 3 pilar yang diamanatkan untuk mengamankan sistem keuangan. Pertama, persyaratan modal itu harus ya. Kalau nggak bisa tutup bank. Cukup modalnya dikasih waktu sekian harus melengkapi apa efektivitas di tambahan dana pihak ketiga dari pemegang sahamnya. Kalau enggak ditutup. Jadi bersama modal untuk mengcover kredit itulah. Itu ada mengcover lah. Modal itu bisa mengcover risiko kredit, risiko pasar, risiko personal. 3 itu ya harus di cover ya. Pilar kedua menentukan minimum capital requirement ya, 8%. Bisa 9% nih. Hitung kelasnya. Lalu 3 memberikan pedoman bagaimana ungkapan struktur permodalan, ungkapan risk exposure. Kemudian dalam menghitung total risk base capital ratio kalau kita mempertimbangkan risiko di dalam menghitung kecukupan modal itu, maka nanti pembagi itulah aset yang berisiko aja. Aset yang berisiko enggak. Kalau Basel One ya, itu hanya kredit risk saja. Ya. Kredit risk ya. Tier 1 ya. Ya. Apa yang Basel 2, Basel yang pertama ya. Jadi dalam hitung kecukupan modal itu ada 2. Pertama, total risiko base capital ratio, di mana pembagi total kapital. Dan kapital itu tidak hanya core kapital saja, juga tambah additional kapital. Kapital seperti hutang subordinasi, itu bisa menambah total kapital. Lalu bagi kredit risk adjusted aset, ini tidak total aset, tapi pembagilah
aset yang kemungkinan berisiko yang tidak kembali saja. Ya. Nah, kalau dia melihat munculkan modal berdasarkan core capital, maka core capital dibagi dengan credit risk adjusted aset yang berisiko saja. Ini tabel core capital. Ini core capital seperti apa? Common stockholder, ya. Kemudian qualified, kumulatif dan non kumulatif perpetual preferred stock. Pokoknya komponen dia itu bersih lah. Modal store, premium, laba ditahan itu. Sampai adjustment lain, akumulasi dari apa? Kebersih income ya, masuk itu. Ini contoh dari core capital sama total capital ya. Di sini. Itu capital, kalau capitalnya core capital yang atau bersih. Kalau total capital ditambah dengan additional capital termasuk cadang pinjam utang tertagih ya. Kemudian juga utang subordinasi yang masuk ya. Ini menambah modal. Ini tuan Basel One ya. Sekarang kan udah nggak berlaku lagi misalnya. Cuma untuk teori membandingkan aja ya. Jadi yang beda Basel One Basel Two itu nanti dalam hal bobot apa tertimbang risiko ya. Dan juga rasionya, rasio berapa persen dia minimum kapital harus disediakan oleh perbankan itu. Ya. Kalau total risk, kartu 10%. Kalau hanya core capital saja 6%. Dan kalau leverage ratio 5%. Itu kalau well capitalized. Kalau kecukupan ada kesulitan capitalized itu 8%. Kalau core capital ya, pada inti. Lalu kalau tambah dengan apa tier 1 risk ditambah dengan tier 1 risk based ratio di bawah 4%. Leverage ratio bawah 4%. Ya. Dan kalau dia undercapitalized, kalau total capitalnya ini di bawah 8%, kalau core capital bawah 4% dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk on-balance sheet, bobot tertimbangnya, kalau kategori pertama itu cash, saldo, cash reserve, sebagai itu bobotnya 0%. Jadi tidak ada risiko. Kemudian kalau kategori kedua, bobot risikonya 20% dari nilai yang tercantum di neraca itu. Jadi ATMK selama proses penagihan itu 20% risiko. Karena kemungkinan kembali itu ada. Kemudian OECD ya, OECD ini pemerintah dan interbank deposit. Kemudian sum on OECD, baik. Kemudian kategori ketiga 50% tertimbangnya berisiko. Misal loan yang dijamin oleh apa yang pertama ya. Kemudian juga apa seperti one to four family residual properties ya. Kemudian kalau kategori 4 100% tertimbang risikonya. Ya. Yang ini contohnya, contoh menghitung BIKAR itu. Ini misalnya neraca bank ya. Neraca bank itu ini bobot risikonya. Kelompok pertama itu cash, saldo bank sentral, treasury bill, long term treasury, long term conformant agency itu buat pertimbangan 0%. Kelompok kedua itu seperti apa proses collection penagihan, long term government agency, guna general obligation. Ya. Itu 20%. Kemudian ada juga pertimbangan 20% untuk kredit apa obligasi yang university dom ya, asrama mahasiswa ya. Kemudian residensial keluarga untuk mortgage ini, mortgage family,
Ada 50%. Dan 100% kalau apa double A, rate double A loan to Bank of America, pinjam kepada bank antarbank, commercial loan, kemudian commercial loan yang triple A, commercial loan BB, ini semua 100%. Ya, kemudian loan kepada dunia ketiga, premise, equipment, dan cadangan nih, cadangan ini kalau sebagai modal additional capital nih, gitu. Nah, ini balance sheet-nya, balance sheet-nya. Balance sheet terdiri dari apa? Terdiri dari loan komitmen 2 tahun 80 miliar ya. Ya. Kemudian juga dari kredit substitusi stand BLC ini 10 miliar ya. Kemudian juga 50 miliar commercial letter of credit diterbitkan kepada diterbitkan dan rating apa triple B, ya. Kemudian one fixed floating interest rate swap untuk 4 tahun dengan national amount-nya dolar dua nilai dolar ya. Nah, kita mencari berapa credit risk adjusted-nya. Risk adjusted kita jumlahkan ya. Yang 0% itu ada jumlah ini. Yang 0% apa? Cash 8, saldo 13, distribubil 60 ini. Dan 50. 60, 50 dan 42. Ini yang 0%. Kalau bobot timbang. Kelompok kedua yang bobot timbang 20%. Itu dari apa? Dari ini. 20, 20, ini. 10, 10, 20. Ya, 10, 20 ya. Ini. Timbang 20%. Itu mana ini? Ini. 10, 10, 20. Kalau 50%, 34, 308 ini. Yang 50%, 34, 308. Kemudian yang apa? Yang untuk kelompok 100%, 10, 55, 75, 390. Banyak ada banyak nih. 1%, 10, 55, 78, 390 tambah 10. Ya. Ini tambah berapa lagi tuh? Tambah ya. Tambah 108 tambah 22 ya. 108 tambah 22 ini. Premise equipment. Kan ada banyak nih. Di kelompok ini. Dari tipe A sampai ke premise equipment. Ya. Cancel follow ini nggak masuk ya. Nggak, karena kan ini cadangan. Ya. Yang merah-merah ini berbeda dengan apa Basel 2 ya. Basel 2. Basel 2 nggak diisi tempatnya, mungkin diklasifikasi ke atas ya. Ya. Nah, sehingga kita dapat risk adjustednya lah 849 juta. Ya. 9 juta. Untuk yang apa Basel 1 ya. Kalau Basel 2 bedanya apa? Bedanya tadi kok ini rate rating loan tadi ke Bank Amerika itu tadinya masuk ke kelompok 50% ya. Persen. Dia pindah ke masuk kelompok 100%, pindah ke kelompok 50%. 20% malah kelompok ya. Jadi sehingga mengurangi menaikkan CAR itu biasanya. Kalau kewajiban modal tunaikan risiko itu mungkin turun ya, turun. Di merah ini tadinya di kelompok 100%. Commercial loan tipe E tadi di kelompok 100% pindah ke 50. Ya. Kemudian commercial loan tipe C tadi 100% pindah ke 150%. Ya. Sehingga dampaknya metode sejastir jadi berubah kan. Kalau yang untuk kelompok pertama masih sama nih. Kelompok kedua bedanya 10, 5, 10 tambah 55. Tadi kan masuk kelompok ketiga nih. Keempat mana. Kemudian ini 75 tadi masuk kelompok yang 100%. Kemudian yang 150 ini masuk apa di kali 10 ya. Kali 10 karena itu 10%. Mana? Kali 10% ya. Kali 10% ini apa? 150 kali 10 ya. 150 10. 10 ini ya. 150 itu yang ini. Yang ini, commercial loan triple C. Ini rendah sekali, maka pengalih 150%. Setengah kali yang berisiko. Ya. Ini. Dapat 764,5 juta ya.
Jadi lebih kecil adjusted menggunakan Basel 2 dibandingkan Basel 1. Ya. Sehingga artinya apa? Kebijakan Basel 2 itu meringankan beban manajemen bank untuk memenuhi kewajiban kebutuhan modal minimum. Sehingga nilai kredit risk adjusted berdasarkan Basel 2 turun menjadi 764,5 ya. Juta berdasarkan Basel 1 hanya sebesar 849,5 juta ya. Berani karena ada reklasifikasi dari kelompok 100% naik Basel 2 diklasifikasi ke dalam kategori 20%, 50% dan 160. Yang merah-merah ini. Dia naik ada 20% naiknya, ada yang kategori 50% komersial loan ini, ada komersial loan yang 150%. Ya. Nah, bagaimana dengan off balance sheet dia? Ya. Off balance sheet itu ini ya, itu dari penjualan kembali agreement tiba dijual dengan di cost yang telah termasuk dalam neraca. Itu 1% dari sisi asetnya. Nah, konversi 100% konversi. Setelah konversi baru itu bobot tertimbangnya. Jadi konversi itu potensial off balance sheet menjadi aset ini 100%. Direct credit substitusi SNBLC itu potensi di asetnya 100%. Kalau performance related related risk 100%, 50%. Jadi semakin berisiko dia itu menjadi aset tu hutang itu persentase lebih tinggi, lebih tinggi. Dan seterusnya yang rendah itu loan commitment lainnya itu 10% proporsi dari balance sheet ke balance sheet. Nanti setelah itu baru dikali dengan bobot tertimbang. Ini contohnya misalnya nominalnya 80 juta. Year loans commitment. Komprehensif waktu kan 2,5 ya. 2,5 berarti 2,5 kali 80 juta berarti 40 juta. Equivalent amount-nya 40 juta. Tapi belum dikali dengan risk-adjusted. Risk-adjusted rasionya ya. Dikali dengan potensi risiko. Ini baru dalam bentuk konversi ke aset ya. Ini juga dari off balance sheet konversi ke jadi on balance sheet-nya ke jadi off balance sheet ya. Belum menghitung risk adjustednya. Risk adjusted ini bobot timbangnya nanti ini nih dari ekuivalen jumlah yang di konversi ini 40 10 10 nanti dikali dengan bobotnya. Kalau bobot tertimbang risiko kredit 2 tahun itu 100%. Rata 100% semua ya. Sehingga kalau konversi 40 semuanya berisiko, 100% berisiko. Juga SMLC 100% berisiko. Personal loan 100% berisiko. Ya. Jadi bisa juga potensi dalam bentuk hedging ya, hedging. Jadi hedging itu di operasi ada hedging ya. Itu jadi operasi ada dua, itu komitmen sama hedging. Komitmen tadi itu nih komitmen ada tiga nih, ya. Ada tiga komponen tiga. Tiga adalah komitmen ya. Komitmen loan, standby LC, kemudian komersial LC. Itu komitmen. Nah, berikutnya ada bentuk derivatif ya. Derivatif. Ini punya derivatif perusahaan itu floating swap dan forward kontrak forward untuk kontrak menukarkan dolar ya. Dolar atau apa di sini apa tuh? Ini dolar juga ya. Jadi misal gini ya. Misal kalau di dalam komitmen tadi kan nilai nilai bukunya nilai pagunya 100 konversi 50% berarti 50. 50 itu berapa adjustednya? 50 kali bobotnya itu adjusted ya untuk off balance sheet. Nanti digabung dengan adjusted yang untuk yang on balance sheet. Nah kalau dia itu derivatif ya, ini contoh seperti ini langkahnya. Pertama national principal pokoknya berapa? Kemudian dikali potensi exposure konversi potensi jadi aset atau utang ya itu pengalian 5%, 5 per 1000 lah, 1000.
bukan 50% ya. Dan kalau forward 0,25 juga ya. Potensi menjadi apa aset hutang ya. Ini di 10 juta kali 100 juta kali 0,05 ya. Udah potensi risikonya 0,5 juta. Ini dikali 0,05 kali 10 juta dapat 0,5 juta. Ini juga dikali ya. Kemudian respect cost 3 juta, ini 1 juta. Ya. Biar itu membelinya itu 3 juta. Padahal kalau dilihat dari proses exposure 0,5 juta, itu beli 3 juta. Ya. Sekarang dijumlahkan 3 juta tambah 0,5 dapatnya 3,5. Ini kalau exposure-nya ini ceritanya replacement mid-nya dibutuhkan ini. Ini exposure 3 juta. 3 juta 0,5 dapat 3,5 juta. Ya. Jadi 3 juta ini apa disebut juga dengan jumlah yang akan menjadi aset atau hutang ya. Jadi hutang. Ini juga 100 juta ini dia dapat bisikan bahwasanya konversi waktu itu 0,5. Ini kan 0,05. Kemudian potensi exposure-nya 2 juta ya. Ini dikali 0,5 kali 40, 42 juta. Kemudian replacement cost-nya nah ini belum dimasukkan apa konversi risiko ya. Ini belum masuk konversi risiko. Dapat sebelumnya belum nih. Ini belum. Dia ada apa? Ini yang mana nih? Itu ini komitmen sorry komitmen ini yang mana nih? Ya. Ini ya. Jadi kredit equivalent amount ini belum masuk posisi risikonya. Nah, dari ketentuan regulasi untuk swap itu risk adjusted lah satu. Mana? Ya. Ini. Ini yang apa yang untuk yang on balance sheet ya. So on balance sheet sorry. Ini jual berapa? Total berapa nih? Totalnya lah 5,5 juta kan ini 5,5 juta totalnya. 3,5 tambah 2 juta 5,5 juta. Dikali bobot tertimbangnya 0,5 0,5 itu 50% risiko timbangnya. Digabungnya nanti sama 50%. Sehingga tambahan dari overbalance aja jadi berapa? 2,75 juta. Ya, juta. Ini kalau menggunakan Basel 2, Basel 1. Kalau Basel 2 beda ini. Kalau Basel 1 itu 0,5, Basel 2 100%. Maka tambahan kredit adjusted dari overbalance lah 5,5 juta kali 100% dapat 5,5 juta. Ya. Gitu. Sekarang kita hitung berapa total credit risk adjusted-nya. Kita jumlahkan yang risk adjusted balance sheet, kemudian komitmen, kemudian yang derivatif. Komitmen itu 60 kan, di sini. Ya. 60 tadi itu. Ya, mana? 60 itu mana? Ya, 60 ya. Nah, ini ya. Ini yang sorry, ini apa nih? Ini Basel 2, ini Basel. Nih, kalau Basel 1 7 nah, kalau on balance sheet-nya 764. Kalau Basel 2-nya 849 ya. Kemudian kalau untuk yang komitmennya, equivalennya kalau menggunakan Basel apa? Basel 2 40 10 10 sama nih, Basel 2 sama sama. Ya. Ini kalau untuk ini komitmen ini apa? Ini. Ini kalau yang Basel 2 lebih tinggi 60 juta, kalau yang Basel 1 ini berapa ya? Oh ini udah 60 juta udah semuanya nih. Kan ini tadi ini konversi dikali dengan bobot tertimbangnya ya. Jadi 60 juta di sini. Ini 60 juta, kemudian derivatifnya 2,75 juta. Itu Basel 1 ya. Dan ke Basel 2 adalah ini 60 juta tetap ya. Ini beda. Ini 764 kalau yang risk adjusted yang on balance sheet-nya 764. Kalau yang off balance sheet dan komitmen sama yang sebelumnya. Adjustednya beda. Dia 0,5 kalau ini kan 2,75. Ya. Sehingga total
Readjusted on sama off itu 911,75 juta. Kalau menggunakan Basel 1, Basel 2 udah 830 lebih kecil ya. Lebih kecil berarti karnya jadi bisa nggak terlalu berat ya. Ini. Jadi kalau bank itu nanti apa? Kalau menggunakan ini ke ini tadi menghitung readjusted, kita menghitung modalnya. Modal dihitung kalau modalnya apa? Modal total modal sama modal inti saja. Kalau modal inti saya 50 juta, 10 30 tambah 50, 10. Tambahan modal ke tier 2 itu tambahnya 40 juta. Jadi kalau total modal 95 juta. Jadi kalau seandainya modal intinya 50 juta, total modalnya 95 juta. Menambah additional capital. Ya. Jadi kita bisa hitung berapa kan untuk Basel 1, Basel 2. Kalau Basel 1 ini sama ya, modal sama Tier 1 sama Tier 2 sama. Sorry, Basel 1 sama Basel 2 sama modalnya. Yang bedanya pembaginya. Kalau Basel 1, kalau modal intinya 911. Kalau Basel 2 830 ya. Modal inti. Kalau total modalnya ini di 95 juta ya. Ya. Kemudian eh, anunya apa pembaginya kalau Basel 1 itu lah 91,75. Jadi total ada ya. Dan ini ya. Ini. Ini 830, kalau ini 911,75. Kalau Basel itu 830. Ini pembaginya ya. Ini 830 ya. Pembagi sama ya. Pembagi Basel 1 91,75. Kalau Basel itu pembagi 830 juta ya. Ini total adjusted risk untuk yang on balance sheet. Udah off balance sheet yang komitmen, kalau balance sheet derivatif. Ya. Ada 3 komponen. Ya. Jadi dapatnya ini. Jadi kalau seandainya menggunakan Basel 1 bersama modal inti itu 5,48%. Ya. Kalau Basel itu 6,02% naik. Kenapa naik? Karena pembagi turun ya. Kalau Basel 1 itu pembagi 999,75 juta, Basel 1 turun 830. Makanya karyanya dinaik. Kalau total menggunakan modal total, ya, kalau Basel itu 10,42, ya, karena total modalnya itu 95, ini sama 95, beda pembaginya. Maka di Basel itu kan naik 10 juta karena pembagi turun ya. Ya. Nah, kalau di Bank Indonesia kalau kan semua modal sama bagi ATMR ya. Ya. Kita ATMR ada 3 ya. Dulu kan satu aja diberikan. Sekarang kita ada 3. Gitu. Ya. Kira ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Enggak, Pak. Nggak ada pertanyaan nggak? Belum ada, Nggak Pak. ada ya? Ada tuh ada, nggak ada. Tidak, Pak. Tidak, Nggak ada Pak. ya. Ya. Sekarang kita foto dulu ya. Foto ini satu ya. Foto bersama ya. Oke, senyum ya. Satu, satu, dua, tiga. Ya. Bentar ya. Skin dulu nih.
Oke, kalau ada pertanyaan lagi, absen ada yang belum isi absen belum ya? Udah isi semua absen ya? Udah saya sebut dari absen udah sebut semua ya? Udah ya? Ada belum Sudah, sepanjang Pak. dari absen? Oke, kalau nggak ada, udah sampai sini, sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Makasih, Sama-sama. Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.